Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membuat video pembelajaran mengenai mata pelajaran pendidikan agama. Materi tentang ketuhanan yang Maha Esa. Berikut anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya Bagus Maulana Andri Pratama. Yang kedua, Bima Genta Maulana. Yang ketiga, Jeki Muhammad Roil. Yang keempat, Leli Agustin. Yang kelima, Aida Maya Kusuma. Yang keenam, Faikotul Hikmah. Yang ketujuh, Zahratul Janna. Dan yang kedelapan, Anisatul Muawanatu Solihah. Berikut materi dari kelompok kami. Yang pertama adalah bukti adanya Tuhan. Yang kedua, konsep ketuhanan dalam Islam. Yang ketiga, keimanan dan ketakwaan. Yang keempat, filsafat ketuhanan. Dan yang kelima adalah penyelesaian permasalahan di Indonesia dengan sistem ketuhanan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faikotul Hikmah dari Prodi Pendidikan Ekonomi B Angkatan 2020. Saya akan menjelaskan tentang konsep ketuhanan dalam agama Islam. Tuhan dipahami sebagai Roh Maha Kuasa dan asas dari suatu kepercayaan. Tidak ada kesepakatan bersama mengenai konsep ketuhanan, sehingga ada berbagai konsep ketuhanan meliputi teisme, deisme, dan panteisme. Dalam pandangan teisme, Tuhan merupakan pencipta sekaligus pengatur segala kejadian di alam semesta. Menurut deisme, Tuhan merupakan pencipta alam semesta, dan menurut panteisme, Tuhan merupakan alam semesta itu sendiri. Tauhid merupakan masdar dari kata wahada. Jika dikatakan wahada syai'a, maka artinya menjadikan sesuatu itu satu. Pembagian yang populer di kalangan ulama ialah tauhid dibagi menjadi tiga. Yang pertama tauhid rububiyah, dua tauhid uluhiyah, tiga tauhid asma wa sifat. Yang pertama tauhid rububiyah, artinya mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, kepemilikan, dan pengurusan. Contohnya, percaya bahwa hanya Allah yang dapat menciptakan segala sesuatu, bukan makhluk atau zat lainnya. Yang kedua, tauhid uluhiyah, artinya mengesahkan Allah melalui sikap dan perbuatan hanya dengan beribadah kepadanya, karena yang berhak diibadahi atau dimintai pertolongan ialah Allah yang Maha Esa. Contohnya, beribadah hanya kepada Allah. Kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Karena yang pertama, untuk membuktikan bahwa contohnya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, untuk membuktikan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, karena Allah yang telah menciptakan kita. Yang ketiga, untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya. Dan alasannya lagi, karena Allah tidak membutuhkan kita, tidak membutuhkan ibadah kita, melainkan kita sebagai manusia harus atau wajib beribadah kepadanya supaya mendapatkan pahala atau amal ibadah. Nah, pahala dan amal ibadah itulah yang bisa menjadi kunci kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Artinya, mengesahkan Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat yang telah dimilikinya. Tauhid ini mencakup penetapan dan penafian. Artinya, kita harus menetapkan seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah ditetapkan olehnya di dalam firman-Nya, kitabnya, maupun sunnah nabinya.
dan menghindarkan diri dari takyif, artinya mengilustrasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisatul Mu'awanatus Salihah. Saya dari Prodi Ekonomi 2020B, NPM 2023850. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sudah ada 3 macam bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu keberadaan alam semesta ini, yang kedua yaitu secara pendekatan fisika, dan yang ketiga yaitu dari argumentasi Al-Qur'an. Nah, yaitu saya akan menjelaskan bukti yang pertama, yaitu keberadaan alam semesta ini. Nah, kita tidak bisa memungkiri bahwa memang alam semesta ini sudah tersusun secara rapi. Terbukti dari berbagai fenomena-fenomena alam yang memiliki fase-fasenya masing-masing dan sudah tersusun sangat rapi. Nah, dari pernyataan tersebut, kita bisa melihat kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita sebagai umat manusia, terutama umat muslim, kita wajib beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Contohnya menjalankan perintahnya yaitu melakukan sholat 5 waktu, membayar zakat, melakukan kebaikan, terus haji bila mampu, dan menjauhi larangannya. Maksudnya contohnya yaitu tidak mencuri, tidak melakukan hal-hal kriminal, tidak minum minuman keras, dan lain-lain sebagainya. Intinya kita percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu secara pendekatan fisika. Nah, di sini sampai abad ke-19 pendapat yang mengatakan bahwa alam menciptakan dirinya sendiri atau alam masih bersifat azali. Dan itu masih banyak pengikutnya. Tetapi setelah ditemukan hukum kedua, termodinamika, pernyataan ini telah kehilangan berpijak. Nah, kemudian bertitik tolak dari kenyataan bahwa proses kerja kimia dan fisika dialami terus berlangsung dan kehidupan masih berjalan. Nah, hal ini membuktikan secara pasti bahwa alam bukan bersifat azali. Seandainya alam ini bersifat azali, maka sejak dulu alam sudah kehilangan energinya sesuai dengan hukum tersebut. Dan tentu tidak akan ada lagi kehidupan di muka bumi ini atau di alam ini. Nah, oleh karena itu Allah itu ada dan kita wajib mempercayai. Baik, yang ketiga yaitu dari argumentasi Al-Qur'an. Sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah juz 2 ayat 161, yang artinya yaitu sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih berganti malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi setelah mati keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sesungguhnya itu adalah tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang memikirkannya. Nah, dari penjelasan isi Al-Qur'an ini kita bisa melihat bahwa wujud Allah yang diyakinkan kepada kita yang pertama yaitu melalui fitrah iman dan makhluk ciptaannya. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk yang berakal, kita wajib beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Zarutul Jannah. Saya dari Prodi Ekonomi angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang filsafat ketuhanan, yang mana pemikiran para manusia tentang pendekatan akal bukti tentang Tuhan. Sedangkan dalam perkembangan sejarahnya, manusia memang mempunyai pemikiran tentang Tuhan, sedangkan Tuhan sendiri adalah pencipta alam semesta ini beserta seluruh isinya. Yang dimaksud beserta seluruh isinya ialah manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, lautan, daratan, matahari, rembulan, dan lain-lain sebagainya. Pemikiran di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, pemikiran agama primitif, yang mana
mempunyai beberapa paham-paham kepercayaan tentang perkembangannya. Yang pertama, dinamisme, yaitu paham yang mempercayai bahwa roh nenek moyang kita terdapat di dalam suatu benda seperti kunci dan kendi, sehingga mereka menyembah benda tersebut dan berdoa dan meminta pertolongan kepada mereka. Yang kedua, animisme, yaitu paham yang mempercayai tentang benda mati maupun hidup, karena di dalam benda mati maupun hidup terdapat roh nenek moyang kita tersendiri. Tiga, poloteisme, yaitu mempunyai banyak Tuhan, sehingga mereka mempercayai bahwa di dunia ini kita diatur oleh banyak Tuhan, seperti dewa-dewi, dewi hujan, dewi langit, dewi matahari, dan dewi rencana, dan dewi-dewi lainnya. Yang keempat, henoteisme. Henoteisme ini sama dengan poloteisme, yaitu paham yang menganut banyak Tuhan, tetapi mereka memilih Tuhan yang mereka termasuk terpimpin. Yang kelima, monoteisme, yaitu menganut satu Tuhan. Yang kedua, pemikiran tentang agama monoteisme, yang mana di situ menerangkan tentang bahwasannya Tuhan itu satu, yaitu Allah SWT, dan tentang ketawitan, keyakinan akan keesaan Allah SWT. Kita sebagai umat muslim harus mengetahui sifat wajib bagi Allah, sifat muhal bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah, dan sifat wajib bagi Rasul, sifat muhal bagi Rasul, dan sifat jaiz bagi Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Genta Maulana. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keimanan. Nah, iman itu apa sih? Iman menurut bahasa artinya itu membenarkan, dan iman menurut syariat Islam bermaksud mengakui dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkannya dengan perbuatan. Nah, dari pernyataan tersebut kita kan tahu kalau orang beriman itu adalah orang yang mempunyai kepercayaan, keyakinan ataupun yang lain. Intinya itu orang itu punya keyakinan kepada sesuatu. Contohnya yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, dari rukun iman yang saya sebutkan tadi kan sudah ada 6. Yang pertama kan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus iman? Karena sudah tercantum dalam ayat suci Al-Quran yang berbunyi Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi faltawakkalul mu'minin, yang artinya dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah saja. Nah, kita itu harus percaya kalau memang Tuhan itu benar-benar ada. Jadi jangan kayak orang linglung, kalian tidak percaya sesuatu, kalian ada orang kesana ikut kesana, orang kesini ikut kesini. Nah, jadi seperti itu. Dan juga iman ke yang lainnya seperti malaikat, kitab, rasul, dan hari akhir. Jadi kita tuh harus percaya kepada rukun 6 itu supaya kita itu tidak tersesat dalam kehidupan kita. Jadikanlah itu sebagai pondasi hidup kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Agustin dari Prodi Ekonomi 2020B dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketakwaan, yang mana takwa berasal dari kata waqo, yaqi, dan wikoya, yang artinya takut, menjaga, memelihara, dan melindungi. Sesuai dengan makna etimologis tersebut, maka takwa adalah sikap memelihara keimanan yang diwujudkan dalam pengamalan ajaran agama Islam secara utuh dan konsisten atau istiqomah. Dan adapun ciri-ciri orang bertakwa itu ada 6. Yang pertama, dermawan, maksudnya orang yang suka berinfak baik dalam keadaan lapang maupun susah. Yang kedua, sabar, maksudnya orang yang senantiasa tahan terhadap penderitaan dan kesulitan. Yang ketiga, orang yang mampu menahan amarah. Yang keempat, orang yang mudah memaafkan, maksudnya orang yang bisa secara
tulus memaafkan orang-orang yang pernah menyakitinya. Yang kelima, orang yang suka sholat malam dan banyak beristighfar. Dan yang keenam, orang yang menepati janji. Dan adapun manfaat bagi orang-orang yang bertakwa itu ada 4. Yang pertama, diberikan makhroja atau jalan keluar. Maksudnya, Allah akan berikan jalan keluar dari jalan yang sempit menuju ke jalan yang luas. Yang kedua, diberikan rizki yang tidak ia sangka-sangka. Maksudnya, akan selalu datang hal-hal yang memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, Allah akan mudahkan urusan-urusannya. Yang keempat, Allah akan lipat gandakan pahalanya dan Allah akan membersihkan semua dosa-dosanya. Perkenalkan, nama saya Aida Maya Kusuma dari Prodi Ekonomi 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian masalah di Indonesia dengan sistem ketuhanan yang Maha Esa. Ada banyak permasalahan di Indonesia, salah satunya adalah perbedaan agama. Kenapa perbedaan agama dijadikan suatu permasalahan? Di Indonesia terdapat berbagai macam suku dan agama, seperti halnya perbedaan agama yang kini sedang marak diperbincangkan. Di Indonesia memiliki masyarakat yang terdiri dari beragam suku, bahasa, ras, agama yang berbeda-beda. Salah satu yang paling parah yang pernah terjadi di Indonesia adalah konflik agama di Ambon yang menyebabkan 5.000 nelayan dan menyebabkan kemiskinan serta mengganggu sistem sosialisasi masyarakat. Agama memiliki peran dalam kehidupan kemanusiaan. Agama dapat melahirkan sebuah energi positif dan juga sebuah energi negatif. Agama bisa melahirkan energi positif jika penganutnya menjadikan agama sebagai kekuatan moral dan spiritual, menjadikan sumber inspirasi, motivasi hidup sebagai petunjuk, kabar gembira, serta peringatan yang mampu menjadikan manusia sebagai akhlak yang mulia. Dan agama juga bisa melahirkan energi negatif jika penganutnya menjadikan agama sebagai konflik, kemiskinan, kesedihan, dan tidak memberikan energi kemanusiaan untuk orang di sekitarnya. Semua warga Indonesia harus sadar dan lebih mendalami arti Bhinneka Tunggal Ika, serta sadar bahwa Indonesia memang memiliki begitu banyak suku, bahasa, dan agama yang berbeda-beda dan seharusnya disyukuri oleh semua masyarakat. Maka dari itu, ada baiknya masalah yang kita miliki diselesaikan dengan cara yang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeki Muhammad Rohim dari Ekonomi 2020 B STKIP PGRI Lumajang yang akan menyimpulkan tema ketuhanan yang Maha Esa. Dalam arti kita sebagai umat Islam harus mentaati dan menjalankan segala aturan dan menjauhi segala larangan. Definisi Tuhan adalah suatu yang dipentingkan oleh manusia sedemikian rupa sehingga manusia merelakan dirinya dikuasai olehnya. Tuhan adalah pencipta alam semesta beserta seluruh isinya. Tuhan itu Maha Esa, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa untuk tonton, like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.